Halo semua, perkenalkan nama saya Jennifer Brenda Lukman dari kelas 7D, nomor absen 16. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi yang sudah diberikan oleh guru PJOK, yaitu materi KD 3.9 tentang perkembangan tubuh remaja. Nah, kita bakal mulai dari bagian yang A, yaitu perkembangan jasmani. Nah, sejak kita lahir, perkembangan jasmani kita itu kan pasti terus tumbuh dan berkembang. Baik itu dari bentuk tubuh kita, terus ukuran-ukuran tubuh, maupun cara kerjanya. Nah, itu semua tuh bakalan terus tumbuh loh sampai kita dewasa, atau lebih tepatnya hingga kita umur 25 tahun. Nah, tapi beda halnya dengan perkembangan jiwa maupun perkembangan kecerdasan, karena itu semua akan terus tumbuh menurut kemampuan masing-masing. Nah, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini dijelaskan ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan. Nah, aku jelasin ya. Kita misalkan aja ada orang tua yang memang tubuhnya besar-besar. Anaknya kemungkinan tubuhnya juga besar. Atau orang tua ada yang tinggi, anaknya juga kemungkinan tinggi. Nah, atau orang tuanya pandai, cerdas, anaknya juga kemungkinan akan ikutan pandai dan cerdas. Walaupun menurut hukum genetika, hal tersebut belum tentu terjadi. Nah, yang kedua ini adalah faktor pembawaan. Faktor pembawaan itu artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan dari di dalam kandungan. Kita bisa ambil contoh dari teman-teman kita yang memang berkekurangan di bidang tubuh atau cacat, seperti busung kepala, bibir sumbing, langit-langit terbelah, atau perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna. Nah, yang ketiga ini adalah faktor yang paling penting loh. Nah, namanya itu faktor luar. Kenapa yang paling penting? Karena faktor keturunan dan faktor pembawaan tidak dapat berbuat banyak dibandingkan dengan faktor luar. Nah, maka dari itu manusia pada hakikatnya dapat mengembalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmani diri kita masing-masing ya. Nah, sebenarnya faktor luar itu perlu diperhatikan loh. Nah, ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama ini adalah keadaan gizinya. Nah, kualitas gizi manusia itu sudah ada dari di dalam kandungan hingga masa-masa selanjutnya, sehingga akan memengaruhi pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan. Nah, para ahli mengatakan kalau kita kekurangan protein atau kita kekurangan zat putih telur, itu akan mengganggu pertumbuhan jasmani kita dan pertumbuhan kecerdasan kita. Nah, yang kedua ini adalah gangguan kesehatan. Anak-anak yang memiliki penyakit tertentu itu tentu akan terganggu pertumbuhannya, baik itu jasmani maupun kecerdasan mereka. Nah, yang ketiga ini adalah rangsangan. Latihan-latihan jasmani atau olahraga itu akan dirangsang oleh tubuh sehingga menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Nah, orang-orang yang cenderung kurang berolahraga atau kurang beraktivitas, biasanya mereka akan lebih rentan terhadap suatu penyakit. Nah, kita bakal lanjut ke yang B, yaitu pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah itu dipengaruhi oleh interaksi dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat ya. Jadi, keputusan itu akan membentuk suatu proses yang dinamis. Nah, setiap manusia itu memiliki beberapa tahapan agar dapat berkembang, baik itu secara jasmani maupun secara kecerdasan. Tapi pada hakikatnya semua manusia itu pasti dipengaruhi oleh faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa sifat-sifat pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia sekolah. Nah, yang pertama itu kita bakal bahas dari anak usia 6 sampai 14 tahun. Nah, kita bakal bahas dari perkembangan jasmaninya dulu ya. Nah, pada anak umur 6 sampai 14 tahun, perkembangan jasmaninya itu relatif lebih lambat dibandingkan dengan umur-umur sebelumnya. Nah, mereka juga mengalami pertumbuhan bola mata sehingga memungkinkan mereka untuk mengalami gangguan penglihatan. Seperti aku misalnya ada minus dan juga cedera. Nah, yang ketiga itu adalah kerangka tulang mereka itu cenderung masih lemah sehingga perlu posisi duduk dan posisi berdiri yang baik. Nah, selanjutnya adalah masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan pertumbuhan yang sangat cepat seperti tinggi badan.
Nah, setelah itu telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensia atau masa remaja. Biasanya pada anak laki-laki ditandai dengan suara membesar, pada anak perempuan ditandai dengan buah dada membesar, juga dengan haid pertama. Nah, yang terakhir ini adalah perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan lingkungan sosial mereka. Nah, kita bakal bahas yang kedua, yaitu perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek mereka. Nah, mereka itu kebanyakan itu mulai belajar menghitung, menulis, dan membaca. Mereka juga sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan mulai belajar mengadakan yang namanya komunikasi dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial dan mereka cenderung mulai menyadari konsep-konsep hidup mereka masing-masing. Nah, yang ketiga, pada masa pubertas yaitu umur 12 sampai 14 tahun, energi mereka itu meluap-meluap, avanturisme dan hubungan dengan orang lain cenderung masih canggung ya. Nah, yang terakhir adalah nilai religi atau agama, etik dan estetik itu belum terlalu mendalam di diri mereka. Nah, kita bakal lanjut ke yang ketiga, yaitu kebutuhan atau requirements. Nah, yang pertama yang jadi kebutuhan mereka yang utama adalah jumlah makanan yang cukup dan gizi yang teratur. Yang kedua adalah latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup juga yang teratur. Nah, yang ketiga yaitu tindakan-tindakan pencegahan penyakit seperti vaksinasi, olahraga pun juga ya. Nah, yang terakhir, di dalam dan di luar lingkungan keluarga seperti misalnya sekolah, kepramukaan, dan sebagainya, itu perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian yang meliputi segi sosial juga segi moral. Nah, selanjutnya ini yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Pertama, masalah gizi mereka biasanya disebabkan oleh faktor emosional atau tingkatan emosional mereka. Nah, yang kedua ini adalah penyakit. Yang ketiga, masalah gigi atau yang biasa disebut crowding. Nah, yang terakhir adalah kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang dialami. Nah, setelah ini kita bakal lanjut ke yang namanya masa adolensia atau masa remaja. Nah, perkembangan jasmani pada masa remaja ini biasanya fungsi organ-organ endoktrin mereka itu sudah mencapai titik kesempurnaan. Nah, mereka juga biasanya mengalami penambahan jaringan lemak di bawah kulit atau yang dinamai dengan subkutan. Nah, biasanya lebih banyak dialami oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, setelah itu biasanya jaringan otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Nah, yang kedua kita bakal bahas perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek mereka. Nah, pertama, faktor yang paling jadi perhatian adalah tentang seks yang memengaruhi hubungan dengan kawan atau sahabat mereka yang berbeda jenis kelamin. Nah, yang kedua adalah pemikiran mereka biasanya itu sudah kritis sehingga sudah bisa dapat memikirkan suatu hal yang tadinya tidak dapat kita tampung saat umur-umur sebelumnya. Nah, setelah itu emosi mereka cenderung belum stabil ya, sehingga memerlukan simpati dan nasihat-nasihat dari orang-orang tertentu. Nah, selanjutnya adalah mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman yang sebaya dengan dia. Nah, selanjutnya adanya aktivitas dan eksperimental sosial. Dan yang terakhir adalah melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi. Jadi mereka itu perlu yang namanya identification figure yang baik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan atau requirements. Yang pertama, mereka itu perlu pengertian dari orang tua dan keluarga. Karena ini disebut masa peralihan. Masa peralihan itu sangat berat untuk kedua belah pihak, baik itu untuk orang tua maupun untuk si anak.
Nah, selanjutnya itu mereka perlu penanggapan secara perorangan. Jadi tidak boleh disetarakan semua anak tanpa memperhatikan faktor-faktor dari luar. Nah, setelah itu adalah perlunya bantuan untuk meringankan stres atau tekanan, baik itu dalam segi fisik maupun segi mental. Nah, yang selanjutnya adalah diberikan pendidikan tentang kesehatan dan tentang seks yang diatur dengan bijaksana, juga pengetahuan biologi dan fungsi-fungsi alat kelamin. Nah, kita bakal lanjut keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Yang pertama itu kurangnya pengertian dan pengetahuan tentang kesehatan, sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti cedera, TBC, lalu problem-problem psikologi, setelah itu obesitas, kekurangan gizi, dan lain-lain. Yang kedua, adaptasi sosial tidak berhasil itu sudah pasti akan menumbuhkan yang namanya tingkah laku yang buruk atau yang tidak baik. Nah, yang ketiga ini adalah kehidupan spiritual yang baru berkembang dapat berubah-ubah menurut situasi, kondisi, dan waktu, serta dapat menimbulkan perubahan atau perbuatan-perbuatan mereka yang ekstrim. Nah, selanjutnya yang kelima adalah usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan kesehatan, terutama tentang seks. Nah, yang kedua adalah pemeliharaan kesehatan badan. Yang ketiga, bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler di sekolah. Nah, yang keempat itu adalah pendidikan tentang keterampilan. Yang kelima, usaha, bimbingan, dan nasihat-nasihat bagi para pelajar. Selanjutnya adalah olahraga kesehatan, dan yang terakhir adalah pendidikan tentang bahaya-bahaya di luar lingkungan. Nah, setelah itu kita bakal lanjut ya ke yang namanya materi tambahan, yaitu tentang ciri-ciri anak sehat. Nah, ciri-ciri anak sehat yang pertama itu adalah tumbuh dengan baik. Kita bisa lihat mereka tumbuh dengan baik dengan melihat tinggi badan, juga berat badan mereka dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, biasanya mereka itu tangkas, gesit, juga gembira. Nah, yang ketiga, biasanya mata mereka tuh masih bersih dan bersinar. Nah, yang keempat, nafsu makan mereka tuh baik, pencernaan juga baik, lalu bibir dan mulutnya, lidahnya juga segar, dan pernafasan mereka tidak bau. Nah, setelah itu mereka senang olahraga dan juga menikmati waktu-waktu istirahat mereka. Nah, kulit mereka nih dan rambut mereka tuh cenderung bersih dan tidak kering. Nah, setelah itu mereka jangan sampai mempunyai perasaan tertekan dan juga mudah untuk beradaptasi dengan orang-orang dan lingkungannya. Nah, yang terakhir adalah perkembangan jasmani dan rohani harus disesuaikan dengan tingkatan umur dan jenis kelamin mereka. Nah, kita bakal lanjut ke tanda-tanda gangguan kesehatan dari si anak. Nah, yang pertama dari keadaan umum kalau misalnya mereka mengalami gangguan kesehatan. Yang pertama itu mereka itu kesan umumnya jelek, setelah itu sikap tubuh yang buruk, lekas lelah, sangat gemuk atau obesitas dan sangat kurus. Setelah itu kurang bersemangat, kebiasaan makan yang kurang baik, kesulitan dalam membaca atau mendengar, setelah itu tidak melakukan kebiasaan yang baik. Nah, setelah itu kalau misalnya tanda-tanda mereka ada gangguan pada mata, pertama adalah sering mengedip-ngedipkan mata atau mengusap mata. Setelah itu mata mereka berair atau banyak kotorannya. Setelah itu peradangan mata, mata juling, atau mata terlihat terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, setelah itu kalau misalnya mereka mengalami gangguan pada telinga, yang pertama telinga mereka berengang-berdengung, setelah itu pekak, terus berair atau bernanah, sering merasakan sakit di sekitar telinga, atau bengkak di bagian bawah telinga. Nah, kalau misalnya mereka mengalami gangguan di dalam hidung dan mulut, contohnya nih ya, ada ingus meleleh atau berdarah, sukar bernafas dari hidung, sering pilek, kerongkongan sakit, tonsil membesar, tidur dengan mulut terbuka, mulut berbau, setelah itu gigi berlubang atau gusi berdarah. Nah,
Kita bisa lihat juga dari tingkah laku. Nah, tingkah laku mereka itu yang pertama gelisah. Yang kedua, gerak-gerakan yang tidak terkendali. Yang ketiga, sering bertengkar. Setelah itu yang keempat, gangguan berbicara di depan umum. Yang kelima, sering ke kamar mandi atau sering ke kamar kecil. Dan yang terakhir adalah mencuri atau kleptomania. Nah, setelah itu mereka sering tak masuk sekolah karena apa ya? Yang biasanya sering itu karena sakit kepala, setelah itu sakit gigi, setelah itu masuk angin, dan yang paling sering itu adalah malas bersekolah. Nah, dan tanda-tanda kalau mereka mengalami kurang gizi. Nah, yang pertama itu adalah timbangan badan mereka cenderung terus menurun dalam beberapa waktu. Nah, yang kedua, mata mereka cekung dan ada lingkaran warna biru di bawah mata mereka. Nah, yang ketiga adalah lekas lelah. Setelah itu, muka yang terlihat lemah atau tegang, otot lembek, sikap badan yang kurang baik yang seperti tadi sudah dijelaskan, dan sikap pemarah atau masa bodoh yang bisa disebut juga apatis. Nah, setelah itu kita bakal lanjut ke bagian D, yaitu pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Nah, di masa-masa pandemi ini kan kita mengalami banyak hal, terutama kita banyak di rumah dan mempunyai banyak waktu luang. Nah, di waktu luang ini kita harus memakai dengan yang sebaik-baiknya. Nah, yang pertama kita bisa memakai dengan gerak badan. Nah, di dalam gerak badan ini ada istilah mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, semua itu bisa kita wujudkan dengan berolahraga. Nah, orang-orang yang memang jarang berolahraga itu cenderung lebih rentan untuk terkena penyakit ya. Jadi di masa pandemi gini banyak waktu luang, sangat dianjurkan atau sangat disarankan kalian untuk terus berolahraga. Nah, dampak positif dari olahraga yang pertama adalah otot-otot tumbuh dengan baik dan sesuai serta ada kelenturan yang baik. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian badan yang harmonis. Dan ketiga, dapat melancarkan sirkulasi darah atau peredaran darah. Nah, yang kedua ini yang paling disenengin sama kita, yaitu rekreasi. Nah, rekreasi itu sendiri adalah kesenangan atau kesukaan kita setelah kita melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita lelah atau membuat kita penat. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan dengan rekreasi yaitu bisa dengan berburu, memancing. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bagus untuk rekreasi sendiri ini, bagus untuk pariwisata, istirahat gunung, dan lain-lain. Nah, setelah itu kegiatan rekreasi sendiri fungsinya untuk mengembalikan energi yang hilang atau menyegarkan pikiran ya, sehingga dapat melakukan tugas dengan otak yang segar. Nah, setelah itu kita bakal lanjut ke yang 3, yaitu istirahat. Nah, istirahat itu sangat dibutuhkan untuk semua orang. Nah, istirahat ini sendiri berfungsi untuk mengurangi aktivitas otot, meringankan pikiran, dan menenteramkan rohani kita masing-masing. Nah, dengan istirahat ini kita bisa dilakukan dengan banyak hal. Contohnya menonton TV, mendengarkan radio, lalu mengobrol dengan teman, orang tua, tidur, dan lain-lain. Nah, istirahat itu sangat berguna loh. Aku bakal jelasin gunanya. Yang pertama adalah melepaskan lelah. Itu udah pasti, karena setelah kita melakukan banyak hal, dengan istirahat itu akan menjadi lebih tenang. Nah, setelah itu yang kedua, memberi kesempatan pada tubuh untuk membuat kekuatan yang baru. Nah, yang ketiga itu menambah kesegaran dan kekuatan untuk tubuh kita untuk melanjutkan aktivitas. Nah, di sini ada penjelasan tentang waktu dan lama-lama istirahat yang dianjurkan. Pertama, pada siang hari, yaitu pada jam bekerja atau jam belajar, itu jam 10 ya. Dianjurkan istirahat 10-15 menit, jangan terlalu lama ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah pada siang hari. Nah, pada siang hari ini dianjurkan sebelum makan yaitu 15-20 menit dan setelah makan 30-60 menit. Pada sore hari dianjurkan sebelum makan 60 menit dan setelah makan 60 menit. Lalu pada malam hari sebelum tidur dianjurkan sudah beristirahat selama 60 menit.
Nah, setelah itu, kalau misalnya kita kekurangan istirahat itu memiliki akibat loh. Akibat yang pertama adalah kelelahan, lalu sukar tidur, dan kurangnya nafsu makan. Dan masih banyak lagi yang namanya dampak dari kita kekurangan istirahat ya. Nah, setelah itu yang keempat ini adalah yang paling aku suka, yaitu tidur. Nah, tidur pada malam hari itu disarankan 6 jam di penjelasan ini. Namun kalau aku baca dari artikel sendiri, tidur untuk anak-anak seusia kita itu dianjurkan dari 8 hingga 10 jam. Nah, akibat kurang tidur sendiri adalah tubuh itu udah pasti terganggu karena kita nggak dapat melakukan sesuatu hal secara maksimal. Nah, gejala-gejala umum dari kekurangan tidur adalah kelopak mata menghitam, lalu sayu ya, terus pucat mukanya, terus muka muram, dan juga masih banyak lagi ya. Nah, usaha-usaha agar dapat tidur dengan baik. Yang pertama, kalian tidur dalam kamar. Nah, yang kedua, keadaan kamar itu tuh harus rapih dan bersih. Jadi sebelum tidur, pastikan semua keadaan kamar kalian tuh udah rapih dan udah bersih. Nah, terus yang ketiga, perasaan yang tenang. Karena kalian bayangin aja kalau misal kalian lagi perasaan lagi marah-marah atau lagi cemburu, itu pasti nggak bakal bisa tidur dengan tenang. Jadi kalian harus mereflekskan hati dan pikiran kalian biar bisa tidur. Nah, setelah itu yang keempat adalah ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik ini berguna untuk pernafasan kita pada saat tidur. Nah, dan yang terakhir adalah suhu kamar yang tidak terlalu panas. Nah, setelah itu dampak dari rasa lelah sendiri adalah yang pertama ya, memengaruhi pusat syaraf yang dapat terlihat dengan pusing misalnya atau bingung. Nah, setelah itu mereka biasanya kurang semangat dan tidak fokus atau tidak terpusat pada suatu pekerjaan atau tugas yang sedang mereka jalankan. Nah, yang ketiga adanya kurangnya daya tahan tubuh atau sistem imun mereka yang berkurang. Nah, yang keempat itu adalah pertimbangan yang kurang sempurna. Nah, macam-macam kelelahan sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya lelah jasmani dan yang kedua adalah lelah rohani. Nah, pola-pola hidup sehat itu adalah usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Nah, yang pertama usahanya itu adalah memelihara kebersihan ya guys. Nah, yang pertama itu memelihara badan. Memelihara badan bisa kita wujudkan dengan misalnya mandi atau cuci muka dan lain-lain. Nah, terus kita juga baju atau pakaian itu harus dicuci setiap hari hingga bersih. Nah, yang ketiga adalah rumah dan lingkungan harus dirawat hingga bersih seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain setiap hari. Nah, terus yang paling penting adalah makanan yang sehat juga berkualitas. Nah, makanan yang sehat di sini yang aku cerita adalah kita bisa ambil contoh dari 4 sehat 5 sempurna. Nah, terus setelah itu yang paling dianjurkan adalah buah, lalu sayur-sayuran, lauk pauk, nasi, terus minum air putih 8 kali sehari dan juga susu. Nah, terus cara-cara hidup yang teratur gimana sih? Nah, cara hidup yang teratur di tiap harinya 3 kali makan, 2 kali mandi, lalu tidur, istirahat yang teratur, dan juga rekreasi. Nah, di masa pandemi ini mungkin kita nggak bisa keluar, tapi kita bisa rekreasi dengan menonton TV bareng keluarga, mengobrol, atau mungkin kita bisa memainkan handphone dan membuat permainan-permainan dengan saudara. Nah, terus yang D adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan kesegaran jasmani. Itu bisa kita wujudkan dengan yang pertama olahraga. Nah, yang tadi udah dijelaskan, olahraga itu penting banget. Jadi kalian harus berolahraga. Nah, olahraga ini bisa kalian wujudkan seperti aerobik atau misalnya basket dan lain-lain. Nah, terus kalian juga harus vaksinasi secara teratur atau imunisasi secara teratur untuk membentuk daya tahan tubuh kalian. Nah, dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya penyakit. Nah, terima kasih. Sekian ini semua dari yang sudah dijelaskan. Saya sudah mencoba sebisa mungkin untuk menjelaskan. Mohon maaf kalau misalnya ada gerakan-gerakan tubuh yang kurang berkenan dan kata-kata yang kurang berkenan. Dan tolong dimaafkan ya, dan tolong dimaklumi. Dan terima kasih atas perhatiannya.